Bagaimana jika komunisme tidak pernah ada? Hal ini akan menjadi pembahasan yang sulit. Kita akan membahas dua skenario besar yang paling mempengaruhi perkembangan komunisme di seluruh dunia. Pertama, bagaimana jika Karl Marx tidak berhasil menyebarluaskan pemikirannya, yang mengilhami para pemimpin komunis setelah ia hidup? Kedua, bagaimana jika revolusi Bolshevik yang menjadikan Uni Soviet sebagai negara komunis, dan mempengaruhi perkembangan komunisme di seluruh belahan dunia, tidak pernah terjadi? Pembahasan yang pertama, bagaimana jika pemikiran Karl Marx tidak pernah ada? Karl Marx adalah salah satu manusia yang paling besar pengaruhnya di muka bumi. Seorang diri, ia berhasil mentransformasi warna politik di berbagai belahan dunia. Karl Marx yang hidup di masa-masa revolusi industri melahirkan konsep masyarakat komunis, yang nantinya mempengaruhi banyak pemimpin politik di abad 20. Karl Marx membayangkan sebuah sistem masyarakat paripurna yang tidak mengenal kelas. Ia mengobarkan perlawanan pada apa yang ia sebut sebagai kapitalisme. Dunia yang sedang berlaku saat itu, di mana segelintir orang kaya berkuasa penuh atas sebagian besar kalangan pekerja. Segelintir elit menguasai hampir seluruh kekayaan dalam sebuah negara. Karl Marx justru membayangkan sebaliknya. Kelak para pekerja akan mengambil alih kekuasaan. Mereka akan menciptakan dunia yang adil, kekayaan negara tidak akan dimiliki oleh seseorang, melainkan menjadi milik bersama, dikelola bersama, demi kemakmuran bersama. Namun, manifesto Karl Marx sendiri ternyata tidak berjalan sebagaimana yang ia tulis. Negara-negara yang kelak dipimpin oleh orang-orang yang mengaku menerapkan sistem ini, tetap saja tumbuh seperti negara korup yang didominasi oleh segelintir elit partai. Bahkan, penerapan komunisme di banyak negara selalu meninggalkan jejak darah dan pembantaian besar-besaran. Satu hal yang perlu dipahami, perwujudan politik negara-negara yang mendasari komunisme, tidak sepenuhnya merupakan perwujudan pemikiran Karl Marx. Di persimpangan jalan antara kematian Karl Marx hingga lahirnya negara Uni Soviet, pemikiran sosialis ala Karl Marx terpecah menjadi dua arah berbeda. Ada kaum sosialis yang percaya, bahwa tatanan masyarakat komunis harus diwujudkan melalui revolusi dan kekerasan terhadap kekuasaan yang ada. Di sisi lain, ada juga yang percaya kalau nilai-nilai sosialisme dapat diwujudkan di sela-sela sistem ekonomi yang kapitalis, dan juga dapat beriringan dengan demokrasi. Oleh karena itu, meskipun negara-negara yang dikuasai oleh Stalin atau Mao Zedong selalu dianggap sebagai kelanjutan dari pemikiran Karl Marx, nilai-nilai sosialisme sebenarnya tetap terlaksana di negara-negara Eropa yang demokratis. Pemikiran Karl Marx sejatinya adalah wujud perlawanan dan ketidakpuasan pada dunia yang tidak adil terhadap kalangan bawah. Hal ini telah berlaku sejak masa feodal dan semakin parah di era industri. Jadi seandainya Karl Marx tidak pernah lahir untuk menulis manifesto politiknya, sangat besar kemungkinan akan ada tokoh-tokoh pemikir lain yang akan melahirkan pemikiran serupa, dan menginspirasi para pemimpin politik dunia. Ide-ide tentang sosialisme, kepedulian pada kepentingan dan keadilan bersama tentu saja akan tetap mengilhami banyak orang lain. Upaya untuk menyeimbangkan antara dunia kebebasan pemilik modal dan hak-hak para pekerja, menyeimbangkan pasar yang bebas dengan pasar yang ikut diatur negara, akan tetap ada. Skenario yang punya pengaruh lebih besar terhadap perkembangan komunisme di abad 20, justru lebih bersinggungan dengan pertanyaan nomor 2. Bagaimana jika revolusi Bolshevik tidak pernah terjadi, negara Uni Soviet tidak lahir, dan nama seperti Lenin dan Stalin tidak pernah berkuasa? Revolusi Bolshevik dilakukan oleh kubu sosialis yang meyakini bahwa untuk mewujudkan masyarakat komunis, mereka harus mengambil alih politik dengan cara paksa. Revolusi ini menghancurkan monarki Romanov di Rusia. Kejatuhan monarki Rusia harusnya dapat dielakkan, seandainya mereka bersedia melakukan reformasi yang tidak terlalu menyengsarakan rakyat mereka.
Selain itu, berbeda dengan kejatuhan monarki Ottoman, Austria-Hungaria atau Jerman, monarki Rusia ada di pihak yang memenangkan Perang Dunia Kedua. Revolusi di Rusia lebih berlatar pada motif kemarahan rakyat pada elit kerajaan, penderitaan dan ketidakadilan yang merajalela, kelaparan akibat perang besar, hingga para tentara yang muak pada kerajaan mereka sendiri. Ambisi-ambisi para pemimpin sosialis hanya menemukan momentum yang tepat pada saat itu. Tetapi pada akhirnya, keberhasilan revolusi Bolshevik dan berdirinya Uni Soviet telah memberikan jalan bagi tumbuh kembangnya komunisme, bahkan lebih dari apa yang Karl Marx dapat bayangkan. Revolusi kaum kiri di Rusia menimbulkan kekhawatiran besar para elit konservatif di Jerman. Kekhawatiran terhadap berkembangnya komunisme di Jerman membuat Hitler dapat naik ke tampuk kekuasaan, karena Hitler sendiri meyakinkan banyak orang kalau ia akan sanggup membendung pengaruh komunisme di Jerman. Tanpa adanya revolusi Bolshevik, kekhawatiran berlebihan pada komunisme di Jerman mungkin tidak ada, dan Hitler mungkin tidak akan bisa naik ke puncak kekuasaan. Hal ini akan sangat mengubah wajah sejarah Eropa dan dunia Barat. Tanpa keberadaan revolusi Bolshevik, dunia timur khususnya benua Asia juga akan sangat berbeda. Negara Cina misalnya, tanpa adanya pengaruh komunisme, perang sipil tidak akan terjadi. Kaum nasionalis Cina akan langsung mengambil alih kekuasaan begitu dinasti Qing jatuh. Cina yang memiliki progres kemajuan setara dengan Jepang, mungkin akan berkembang lebih cepat sebagaimana Jepang melakukannya. Bisa saja negara Cina akan menjadi kekuatan utama dunia lebih cepat dari sekarang. Pengaruh dan dukungan dari Uni Soviet juga masuk dalam negara-negara terjajah seperti Indonesia. Tanpa adanya revolusi Bolshevik, perkembangan nasionalisme dan kemerdekaan negara seperti Indonesia juga akan menjadi sangat berbeda. Pada akhirnya, manifesto Karl Marx dan revolusi Bolshevik adalah peristiwa kunci yang menentukan sejarah dunia. Tanpa nama-nama seperti Karl Marx, Lenin, Stalin hingga Mao Zedong, dunia akan sangat berbeda. Kemungkinan yang dapat terjadi juga sangat banyak. Menurut kalian, apa saja yang akan berubah seandainya komunisme tidak pernah ada? Silahkan berdiskusi di kolom komentar.